Tentu saja kami juga dari sisi kebudayaan akan mensupportnya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini tetap cinta budaya lokal, cinta kuliner lokal, tanpa harus berpikir banyak bahwa harus mencoba yang barat-barat. Kali ini bertemu bersama saya, Papa Jidan, dan saya didampingi sama Bapak Iwan Wardana dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Saya nggak pakai masker, mau pakai masker juga. Bingung sayanya. Pak Iwan Wardana, apa kabar Pak? Baik, baik. Alhamdulillah, lagi sibuk-sibuknya menyempatkan diri ke saya, ya Allah. Siap, Terima kasih siap, banget siap. ini Pak. Siap. Bapak terkait sama ini Pak yang mau kita launch atau kita ada ini tuh Pak, Singkong Festival. Wah, Singkong Festival. Saya jadi ingat lagu ini, lagu Kus-Plus Pak. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman jebret. Tadi pas diundang saya buat wawancara Pak Iwan, waduh luar biasa ini. Waduh. Jadi memang kasih terus. Gimana Pak itu Singkong Festival? Apa sih Mas? ini Singkong Festival ini inisiasinya yang jelas bukan hanya dari orang-orang yang kreatif ya, tapi ini adalah komunitas yang kelihatannya luar biasa, punya ide, kreativitas yang orisinal. Dan siapa yang nggak kenal singkong? Kalau nggak kenal singkong berarti bukan orang Indonesia gitu kan? Iyalah. Pada di zaman SD Pak. Iya. Singkong atau disebut ketela pohon. Atau juga ya itu kan ketela itu kan kalau cerita ketela atau umbi ya di sana di situ. Itu orang Portugis punya itu bahasanya tuh. Dulunya tuh disebutnya Castilla atau apa itu? Karena memang ada kemiripan bahasa ya. Iya, etimologinya jadinya kasava, kemudian kita nyebutnya singkong atau ketela gitu. Salah dari orang Indo. Kalau orang budaya ngomongin sejarah tuh. Ya, orang ke situ sih lari. Orang kompeten banget. Buat saya seneng banget dengan Pak Iwan. Ngomongin sejarah tuh. Jadi ke situ, tapi katanya di Portugis sendiri nggak ada. Kita belum ada, tapi posisi Enggak, singkong di Portugis belum ada. Oh, di Portugis justru Portugis yang bawa ke Indonesia. Oh, Portugis yang bawa ke Indonesia. Portugis pada waktu itu tahun 1800-an itu datang dan diperkenalkan di Indonesia, khususnya daerah Maluku kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dibawa ke tanah Jawa gitu. Nah, ini karena dia kan mengandung tinggi karbohidrat tinggi, kemudian cukup lama ditaruh di tanam aja akarnya itu kan membesar. Cuma ditancepin bang selesai. Nah, itulah disebutnya umbi kan, umbi pohon. Nah, itu kan jadi akar membesar dan itu ada makanannya itu kaya sekali dengan karbohidrat. Makanya sering dibawa oleh para pelayar pada masa itu, gitu. Kalau lihat sejarahnya tuh. Sejarahnya ya. Makanya kemudian menyebar ke beberapa daerah pelosok negeri, mulai dari Maluku dan Jawa. Jawa tersebar Jawa. Akhirnya memang ya, jadi makanan pokok ya. Makanan orang Indonesia paling banyak kan? Paling banyak akhirnya. Iya. Malah bisa jadi tepung tapioka itu udah ekspor zaman dulu. Dan memang rupanya tumbuhan itu cocok sama di tropis, daerah tropis ya Pak. Tropis, bagus, gitu. ya. Tapi yang luar biasanya lagi orang Indonesia orang Indonesia emang maksudnya imajinasi segala macam, kreativitasnya tinggi sampai itu turunannya banyak tuh. Banyak sekali. Makanya saya kaget pas dibilang, waduh, mau dibikin Singkong Festival. Ini pasti banyak macam ragamnya nih orang-orang hebat. Dan bener orisinil masalahnya, orisinil. Dan memang ya selain nasi memang singkong juga kan zaman-zaman dulu juga orang juga lagi kesulitan nasi zaman-zaman perang kalau nggak salah Pak ya. Betul. Jadi larinya ke singkong segala macam gitu sampai ada namanya. Dulu saya SD Bapak tahu gengsot Pak, gengsot. Gengsot. Gengsot gaplek. Getuk. Nah, itu kan. Nah, tapi kita jadi kuat karena karbohidrat kan. Iya. Makanya dibilang anak singkong kan anak kuat. Oh iya, anak singkong. Anak singkong. Iya. Tapi gimana nih Pak? Hubungannya bisa ketarik sama Dinas Kebudayaan itu apa yang bikin interestnya di Bapak di situ nih? Ya, ini memang perlu disupport ya oleh Dinas Kebudayaan juga maupun Dinas Pariwisata bahwa inisiasi yang luar biasa ini buat Festival Singkong ini artinya bahwa
ini produk-produk Indonesia, kemudian Indonesia kaya dengan macam ragamnya, kemudian punya daerah yang begitu besar dengan cita rasa dan kulinernya. Ini singkong bukan hanya dari akar atau umbinya, daunnya pun bisa kita ambil kan. Jadi kalian ke rumah makan Padang, itu ada tuh kadang-kadang pakai daun singkong. Iya. Ada keripiknya juga Pak, dibikin keripik singkongnya. Bahkan buat anak-anak, daun singkong itu dibuat mainan pewayangan, ingat dibuat iya, jadi saya flashback lagi. Titir-titiran, itu mainan anak-anak kita itu. Jadi benar-benar luar biasa, apalagi sekarang kehadiran kawan-kawan yang ada di sini untuk membuat berbagai macam cita rasa makanan dalam bentuk dasar dari singkong ini udah membuat kita bangga, bahagia. Di sela-sela makin banyaknya makanan-makanan Eropa, makanan-makanan Barat yang datang ke Indonesia gitu. Dan mungkin kadang-kadang juga orang Indonesia ini suka mengganti tepung dengan tapiokanya segala macam. Jadi dengan kayak tadi saya sempat browsing ya kemarin juga, itu rupanya ada getuk dibikin jadi kue tart gitu. Jadi memang bentukannya jadi bikin menarik sih ya. Zaman dulu itu tepung tapioka diekspor ke Eropa atau ke Amerika itu dia untuk dijadikan bahan dasar untuk permen atau gam. Karet. Gitu. Awalnya itu. Jadi kalau pengen bikin lem itu ada tepung tapioka itu. Jadi kalau bapak glukol ya, saya nggak tahu deh apa itu. Lem itu ya banyak kan dari tepung tapioka yang. Jadi sebenarnya primadona dong Pak itu seharusnya. Batangnya. Buat apa lagi? Untuk mukulin anak-anak yang nggak mau pakai masker. dulu zaman guru ngaji Pak. Sekarang batangnya cocok untuk mukulin anak-anak yang pakai masker. Nggak cuma buat takut gitu. Yang nggak pakai masker juga gitu. Ayo. Jadi sempat viral juga. Jadi emang banyak fungsinya juga sih. Dan itu juga nanamnya gampang segala macam dan memang multifungsi juga sih kalau tergantung ngolahnya juga enak. Kadang-kadang yang di pinggir jalan lagi banyak juga tuh UMKM itu yang jual combro, misro dari situ semuanya gitu. Combro misro itu berasal dari Jawa Barat ya. Iya. Nah kemudian ada lagi ini demen nih sejarahnya lagi. Kita ngomongin sejarah, apalagi sejarah tambah makanan. Wah, klop banget. Di Sumatera itu kan juga ada Sumatera daunnya itu kan bumbu kuning. Betawi juga ada. Betawi ada. Paling banyak Betawi juga banyak kulinernya terutama daun singkongnya. Singkong olahannya. Bahkan dicampur sama sekarang asimilasi campur teri. Nanti kita lihat mungkin beberapa karena kan bakal ada festival ya, sobat bijak semuanya. Jadi bisa dilihat di sana. Masuk ke agenda disebut ya, saya pikir Dinas Kebudayaan perlu melakukan sebuah terobosan ya. Artinya kita tidak lagi berpikir bahwa kebudayaan itu ngomongin masalah kesenian saja, tapi kan banyak orang-orang yang memiliki kapabilitas, punya originalitas terhadap kuliner atau budaya-budaya lokal, misalnya ya seperti tadi makanan-makanan lokal di Betawi juga banyak kan makanan-makanan lokal. Iya. Nah, ada kemungkinan kan saya berpikir, saya liar kadang-kadang Pak Iwan otaknya. Pasti ada kemungkinan disebut DKI bekerja sama dengan daerah-daerah yang lain. Sebab kan ini mungkin pilot project di sini ya Pak ya. Jadi memang ada kemungkinan begitu Pak. Karena lupanya tadi info juga sudah ada 50-an peserta dan bukan hanya dari Jabodetabek saja. Itu udah dari luar kota tadi infonya begitu, berarti saya bilang memang ada olahan ya kayak dari Sumatera aja kan daunnya segala macam kan bisa diolah juga itu. Ya, memang untuk dari sisi kuliner tidak bisa dibatasi oleh secara administrasi. Nggak bisa dibatasi oleh administrasi daerah, gitu kan? Tergantung dengan tipologi daerahnya, kemudian kemampuan alam dari masing-masing wilayahnya, kemudian cita rasa orang yang diam di sana juga kan, atau yang asli di sana kan tentu punya ciri dan karakter sendiri, sehingga ya untuk kawasan Jakarta mungkin ya tidak mungkin ada perbedaan yang terlalu jauh dengan wilayah-wilayah lain. Ada Bekasi, kurang lebih sama. Tangerang segala macam. Tangerang sama. Tapi kalau kita sudah mengarah ke wilayah mungkin luar Jawa, itu udah berbeda dia. Karena kan punya kandungan rasa, keadaan kondisi alamnya yang belum tentu sama dengan ada yang di Jawa. Kurang lebih itu sih. Rencana di mana Pak itu festivalnya?
Saya sih ngikut dengan panitia saja. Gitu. Ya, panitia. Karena saya nggak bisa jalan sendiri nih. Panitia, panitia adalah orang-orang. Kami memang minta restunya sama minta dukungan. Tapi kalau memang diputuskan bersama itu lebih baik. Kalau boleh saran, saya juga senang. Misalnya ada pusat perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan, itu di kami punya. Kemudian Babakan. ada beberapa tempat yang baru. Yang perlu diperkenalkan kepada publik. Salah satunya misalnya di Jakarta Timur itu ada gedung Taman Benyamin Sueb. Kalau dulu itu ex Kodim 0505 di Jatinegara itu rumah rumah Belanda yang kemudian bisa digunakan oleh publik untuk membuat event seperti ini. Ya kalau nanti sudah lewat pandemi sih mudah-mudahan cepat berakhir. Udah normal lagi bisa dipakai Pak ya. Ada perizinan Pak ya palingnya. Ya kita doakan saja pandemi ini cepat selesai. Amin, karena amin. kita mesti tangguh, mesti sabar dan mesti tabah juga dengan kondisi ini. Ya. Teman-teman yang kreatif sih Pak udah pada mulai itu di Instagram segala macam sosial media dia udah bikin begitu. Udah selesai ini langsung tinggal ngomongin Pak Iwan aja kalau nggak. Ya memang orang yang punya jiwa seni, punya kreativitas tidak bisa disuruh diam di rumah. Mereka tidak bisa diam di rumah karena karya-karya, ide-ide itu pasti keluar selama di rumah. Makanya bersyukur saja ada kegiatan ini Festival Singkong tentu menambah mereka yang diam di rumah untuk berkreasi. Saya berterima kasih banyak juga sama kawan-kawan yang mensupport ini. Alhamdulillah. Teman-teman yang nanti ada usaha kuliner di bidang persingkongan ini bisa terbang keluar Jawa, keluar Jakarta, se-Indonesia. Pengennya sih roadshow loh Pak, bener. Karena memang idenya gila banget. Mungkin Pak An bisa sponsoring juga maksudnya dari support dari ini kan Jakarta nih. Ya jelas Dinas Kebudayaan akan mensupport lahir batin. Mudah-mudahan insya Allah. Bisa mungkin juga nanti juga teman-teman sobat-sobat bijak nanti Pak An juga bisa mungkin mengarahkan ke bidang UMKM-nya kalau segala macam gitu nanti kan diarahkan ke sana. Jadi memang bersinergi ya majulah kita udah capek tiduran mulu rebahan. Betul. Udah capek rebahan. Ini Pak ada pesan-pesan gak nih buat sobat-sobat mulai yang memang mau mulai kah atau memang lagi kondisi saat gini nih Pak nih kan juga memang nggak bisa dihindari Pak ya, kita juga nggak tahu tiba-tiba terjadi kondisi saat ini. Mungkin kalau saya bilang akan di titik akhir dari pandemi ini mudah-mudahannya persiapan kondisi normal. Ya oke. Ya pertama-tama situasi pandemi COVID-19 ini memang membuat kita saling introspeksi. Misalnya introspeksinya apa? Karena kondisi ini kan tidak terduga sebelumnya, gitu kan. Kemudian bahwa ada batasan sosial, interaksi sosial antar kita itu membuat kita sedikit berpikir banyak bagaimana cara kita melakukan aktualisasi diri atau bersosialisasi. Nah, kami di Dinas Kebudayaan tentu saja berharap banyak kepada warga Jakarta dan sekitarnya yang sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19 untuk tetap patuh, sabar, dan taat dengan kondisi ini, gitu ya, harapannya itu. Tapi biarkanlah waktu ini berjalan dengan karya ataupun ide kreasi yang ada. Nah, jangan hanya diam di rumah. Solusi-solusi yang ada seperti ini akan memberikan jalan atau solusi untuk kreativitas semua orang. Dan ini harus diapresiasi setinggi-tingginya oleh pemerintah. Dalam hal ini kami semua. Kemarin juga ada Dinas Pariwisata mensupport kegiatan ini, ya tentu saja kami juga dari sisi kebudayaan akan mensupportnya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini tetap cinta budaya lokal, cinta kuliner lokal, tanpa harus berpikir banyak bahwa harus mencoba yang barat-barat. Kita masih banyak makanan di Indonesia gitu. Jadi kepikiran loh. Coba roti buaya dibuat dari singkong, bisa nggak? Bapak Iwan, terima kasih. Saya udah jadi bintang tamu di sini. Terima kasih buat supportnya juga kita. Sukses selalu untuk bijak. Amin. Demikian sobat bijak dari Pak Iwan, udah banyak yang kita dapat di sini. Salah satunya juga jangan menyerah, tetap berkreasi. Kan bisa di rumah pakai singkong segala macam. Satu hal lagi tadi yang bisa saya garis bawahi bahwa kesenian bukan cuma kesenian itu toh, tapi kesenian buat bikin kuenya segala macem. Nah itu juga bisa dirasakan dengan kebudayaan. Tadi saya bilang roti buaya bisa dong diganti sama singkong. Itu kan kebudayaan Betawi itu. Dihajar aja sama singkong. Betul. Tetap
singkongnya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saya Bapak Jidan dengan Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Selamat siang. Bapak Iwan atur nuhun. Luar biasa. Sukses Pak Iwan. Amin, amin, amin.